kembali lagi bersama Kakak Tere dan Kak Ina. di hari Minggu pagi ini. Adik-adik, sekarang kita akan beribadah. Adik-adik siapkan Alkitabnya, seluruh peralatannya, dan duduk yang baik ya. Tapi sekarang Kakak Tere dan Kak Ina mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kakak Ina dan Kakak Tere akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu apa Kakak Ina? Dari Terbit Matahari. Adik-adik yang semangat ya nyanyinya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami juga dapat kembali menikmati segala berkat Tuhan, termasuk ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan penebus jiwa kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membacakan litani pujian dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Kakak Tere dan Kakak Ina akan membacakannya secara bersama-sama. Ayat yang menjorok ke depan akan dibacakan oleh Kakak Tere dan begitu selanjutnya ya. Adik-adik, mari kita baca litani pujian kita dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3.
Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu Aku hendak sujud di arah bait-Mu yang kudus. dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikianlah adik-adik litani pujian. Adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Di Pintu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dan keluarga sehat semua ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kakak ulangi ya. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca dan merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pagi ini kami bisa beribadah online hari Minggu pelayanan anak. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan mau berkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hanya suara Tuhan yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka.
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi ini berjudul Tuhan Yesus Menyembuhkan. Adik-adik, kitab Lukas adalah salah satu Injil yang menceritakan tentang karya pelayanan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah karya penyembuhan Tuhan Yesus. Seperti yang kita semua ketahui, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang yang meninggal, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan masih banyak lagi. Nah, dalam bacaan kita hari ini akan membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, adik-adik, orang yang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Nah, dalam bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana usaha teman-teman dari orang yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka ingin temannya itu sembuh. Karena mereka mendengar kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Akhirnya, dengan usaha dan perjuangan mereka, akhirnya mereka bisa menemui Tuhan Yesus dan temannya itu bisa sembuh. Nah, adik-adik, kita lihat ceritanya itu dalam video berikut ya. Ayo kita sama-sama saksikan. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan
hal-hal yang sangat mengherankan. Adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus itu hebat ya. Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, Maha Kuasa, yang bisa melakukan apa saja yang menurut manusia itu tidak mungkin atau mustahil untuk dilakukan. Asal percaya saja, maka orang lumpuh pun bisa langsung sembuh, adik-adik. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Siapa adik-adik yang pernah sakit? Tentu saja kalian semua pernah merasakan sakit ya. Kalau kalian sedang sakit, pasti sedih. Tidak bisa bermain, tidak semangat makan, badannya lemas, berbaring terus, pokoknya nggak enak ya. Adik-adik, jika kalian sedang sakit, papa mama akan membawa kalian ke dokter, membelikan obat dan merawat kalian tentunya, supaya kalian sembuh dan sehat kembali seperti sebelumnya. Papa mama juga pasti akan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan kalian ya. Dan kalian juga harus berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya supaya memberi kesembuhan dan kesehatan kepada kalian. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Kita harus yakin dan percaya, karena Tuhan Yesus pasti mendengar doa anak-anaknya. Jadi intinya, apapun yang adik-adik alami, entah itu sakit, kecewa, atau sedih, kalian harus berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong kalian ya. Tuhan pasti akan menolong kalian, asalkan kita mau berdoa dan memohon kepadanya. Nah adik-adik, bagaimana berdoa yang baik itu? Kita lihat video berikut ya. Kita belajar bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa seperti Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus suka berdoa, yaitu berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus suka berdoa sendirian dan juga suka berdoa ketika di antara orang banyak. Tuhan Yesus suka berdoa dan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan kaki berlutut. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan berdiri dan membuka tangan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan duduk. Tuhan Yesus punya waktu saat teduh berdoa di pagi hari dan siang serta malam hari. Tuhan Yesus suka berdoa ketika sebelum makan dan mengucap syukur setelah makan. Tuhan Yesus juga berdoa ketika sedang sedih melihat orang-orang yang tidak suka padanya. Adik-adik, berdoa itu tidak perlu panjang-panjang, tapi yang penting kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Berdoa bisa di mana saja, bisa dilakukan setiap waktu. Karena berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Tuhan tahu kok kalau adik-adik kan masih kecil. Jadi, apa yang kalian sampaikan dalam doa kepada Tuhan, pasti Tuhan mengerti maksud kalian dan mau mendengar doa adik-adik.
Jadi, adik-adik harus semangat, harus rajin berdoa. Jangan takut, apalagi malas untuk berdoa. Tetap semangat ya adik-adik. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya Kak Ina. Saatnya sekarang kita merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa beribadah hari Minggu, pelayanan anak dengan sukacita dan tubuh yang sehat, meskipun melalui ibadah online. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu berlimpah kepada kami, yang juga mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berharap selalu kepada Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami dalam studi mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan semangat dalam mengikuti pelajaran baik di sekolah maupun online di rumah, sehingga mereka bisa menggapai harapan dan cita-cita mereka nantinya. Tuhan berkati juga adik-adik kami yang akan mengikuti penilaian akhir semester, agar mereka mau belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Berilah mereka kesehatan, kesabaran, berkat dan rezeki dalam mendampingi dan memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Juga untuk orang-orang yang terpapar COVID-19, semoga mendapatkan kesembuhan juga. Ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu dari muka bumi ini, dan kami bisa beraktivitas normal seperti semula. Bapa yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan kiranya berikan kelancaran dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk Ibu Pendeta Nanlohi, Tuhan berikan berkat-Mu selalu juga dalam pelayanannya dan keluarganya juga. Juga Engkau berkati para presbiter, staf kantor, para pengurus pelkat dan unit misioner. Kiranya Tuhan mau selalu berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Begini bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baiklah adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Tolong disiapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, atau boleh nanti disampaikannya ke papa mamanya, atau melalui apa Kak Tere? QRIS yang ada di layar adik-adik. Jadi buat mama papa yang punya Shopee, GoPay, atau M-Banking boleh menggunakan QRIS yang ada di layar ini. Nah adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. persembahan kita secara bersama-sama. Kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah hampir usai. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu apa Kakak Ina? Ku mau berjalan dengan juru selamat. Adik-adik bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bersama-sama. Adik-adik, ibadah kita hampir usai, tapi sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah usai ya Kak Ina. Adik-adik tetap berdoa ya di dalam rumah agar kita dapat segera bertemu, bertatap muka untuk beribadah bersama, dan adik-adik dapat bersekolah dengan normal. Adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, jangan lupa memakai masker dan rajin cuci tangan. Jangan lupa selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah ya adik-adik, dan tetap semangat. Kakak Tere dan Kakak Ina mengucapkan